Selamat datang di Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan tumbuh kembangnya para pelajar. Disinilah ribuan pemuda dan pemudi dari berbagai penjuru yang ada di Indonesia datang untuk mengejar cita-cita mereka. Yogyakarta dengan segala keunikan dan kekayaan budayanya telah menjadi magnet bagi mereka yang haus akan ilmu dan semangat belajar. Yogyakarta sudah sejak lama dikenal sebagai pusat kegiatan para akademisi. Keberadaan sekolah di kampus Yogyakarta yang lebih banyak daripada daerah lain di Indonesia seolah memberikan gambaran bahwa Yogyakarta membuka ruang ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang datang ke sini. Karena waktu itu aku kan tinggal di Bogor ya waktu itu. Terus kebetulan aku nggak keterima di salah satu SMA favorit di Bogor. Jadi sama mamaku aku dibuanglah ke Jogja untuk ngelanjut SMA di sini. Jadi aku di Jogja udah dari SMA gitu. Sampai akhirnya aku juga kuliah di Jogja. Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan segala keunikan dan kekayaannya yang memancarkan semangat, kreativitas, dan potensi tanpa batas. Disinilah para pelajar dapat mengejar mimpi mereka, menemukan jati diri, dan meraih masa depan yang cemerlang. Dalam menempuh pendidikan, tak jarang dari para mahasiswa mengambil kerja part-time. Part-time dipilih para mahasiswa untuk menambah penghasilan dan mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Kuliah sambil bekerja part-time untuk mengembangkan bakat adalah pilihan yang sangat bijaksana bagi mereka yang ingin memanfaatkan waktu kuliah untuk mengasah keterampilan dan minat mereka di luar lingkungan akademik. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan oleh Fiorentina Mentari. Ini agak sedih sebenarnya. Jadi dulu tuh karena baru awal-awal pindah ke Jogja dan emang semua dimulai dari nol lagi. Even kayak uang penjualan rumah yang di Bogor pun juga tidak bersisa gitu ya. Di lain sisi aku pengen banget kuliah waktu itu dan aku kuliah telat, harusnya 2014 tapi aku masuk 2016 ya, karena memang ada beberapa alasan sih. Pertama, aku mau memantapkan diri dulu, kira-kira jurusan apa nih yang aku mantep gitu. Karena sebelumnya aku masuk di SMK kan, dan itu aku ngerasa kayak itu salah jurusan, aku nggak suka masak dan lain sebagainya, karena waktu itu aku ngambil boga. Terus pas sudah dijalani ternyata aku nggak cocok dengan kegiatannya. Terus that's why untuk perkuliahan aku nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Jadi kayak aku mau memantapkan diri selama 2 tahun itu untuk nyari jurusan apa yang emang cocok sama aku gitu ya. Meanwhile aku juga mengumpulkan pundi-pundi duitnya untuk bayar uang mukanya gitu ya. Kan kalau misalkan kalian kuliah kan pasti harus bayar uang muka di awal gitu ya. Nah itu aku tabung dulu gitu sampai akhirnya 2016 alhamdulillahnya ada rezeki dan emang dibantu mamah juga. Jadi selama mulai kuliah sampai selesai kuliah itu aku selalu patungan sama mamah aku. That's why kenapa akhirnya aku memilih untuk kuliah sambil kerja part time, karena aku butuh uangnya untuk bayar kuliah aku dan untuk menghidupi kebutuhanku juga. Karena orang tuaku setelah pindah ke Jogja kan memutuskan untuk pensiun dini. Jadi emang benar-benar mereka udah nggak punya kerjaan lagi dan baru mau memulai bisnis gitu. Jadi aku nggak bisa bergantung banget sama mereka, dan tapi alhamdulillahnya mereka tetap bantu lah ya, maksudnya setengahnya untuk bayar kuliah aku gitu. Bekerja part-time dapat menjadi pilihan yang baik untuk berbagai kelompok, salah satunya adalah mahasiswa. Bekerja part-time bisa menjadi pilihan yang baik, terutama bagi mereka yang ingin menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Walaupun demikian, bekerja part-time memiliki tantangan tersendiri khususnya bagi mahasiswa. Awal-awal tuh susah karena
kuliah yang aku ambil itu kuliah reguler, bener-bener yang mahasiswa pada umumnya gitu ya, bukan yang kuliah untuk karyawan gitu. Di lain sisi, kerjaan yang aku jalanin itu juga kerjaan yang sebenarnya sedikit susah untuk diatur jadwalnya, tapi alhamdulillahnya karena aku waktu itu kerjanya di radio, jadi lebih sedikit fleksibel dibandingkan pekerjaan kantoran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untungnya mereka pun juga mengerti kalau aku masih kuliah gitu. Jadi mereka memberikan aku privilege untuk memilih jadwal atau mengatur jadwal biar nggak tabrakan sama jadwal mata kuliah aku gitu. Jadi sebisa mungkin gimana caranya biar semua tertata, dan semua pekerjaanku freelance, jadi lebih mudah untuk mengatur gitu ya. Makanya kalau misalkan ada mahasiswa yang dia kuliah nyambi kerja tapi kerjanya kantoran, aku selalu bilang karena aku belum tentu bisa. Oke. Berkuliah sambil bekerja part-time dipilih Fiorentina karena memiliki banyak manfaat, baik saat berkuliah maupun setelah lulus. Pekerjaan part-time yang Fiorentina pilih juga sesuai dengan jurusan yang ia ambil saat berkuliah. Hal tersebut dimanfaatkan Fiorentina untuk mengembangkan kemampuan yang ia miliki. Bekerja part-time saat berkuliahan juga sangat berguna untuk kehidupannya setelah lulus. Menurut aku iya, karena pertama aku jadi bisa manage waktu banget gitu ya. Jadi aku harus tahu kalau misalkan aku kerja jam segini, aku harus prepare jam berapa, kira-kira dari sini sampai sana tuh berapa menit, itu udah dipikirin pasti dari awal gitu ya. Jadi biasanya aku kalau kerja, apalagi aku kerja di media ya, yang dimana aku harus kerja live gitu, jadi aku nggak boleh telat dong ya kan. Radio, TV tuh aku pasti nggak boleh telat gitu. Jadi at least aku harus siap-siap kayak 2 jam sebelum. 2 jam sebelum tuh aku pasti udah siap-siap kayak gitu. Karena perjalanan dari rumah ke tempat, ke radio atau ke TV pun itu juga lumayan agak jauh ya. Jadi kayak ya udah, memang aku harus spare waktu banyak untuk siap-siap, apalagi mandiku lama gitu ya. Mandiku tuh sekitar 30 menit. Jadi emang harus 2 jam sebelum aku harus siap-siap gitu. Terus manfaat lainnya adalah aku jadi lebih menghargai kalau nyari duit itu tidak gampang ya kan. Butuh effort untuk punya duit gitu, dan lebih menghargai sih. Karena kenapa selama kuliah itu sebenarnya bukan kemauanku juga selama kuliah tuh aku kerja ya, tapi karena memang kondisi yang membuat aku harus bekerja sambil kuliah. Tapi di samping itu jadi ngebuat aku lebih menghargai berkuliah gitu. Aku nggak pernah titip absen, aku nggak pernah bolos, aku nggak pernah skip tugas, kegiatan kampus apapun aku ikut. Paling telat sih, telat kayak 5 menit kelas mau bubar aku baru masuk, tapi kan yang penting masuk kan. Terus apa lagi ya, selain itu impactnya adalah link sih ya, link gitu. Jadi ketika kamu sudah terbiasa bekerja atau ada di dunia komersil dan orang-orang profesional itu tahu kualitasmu seperti apa, ketika kamu lulus dari perkuliahan dan mereka cocok sama kamu, ya mereka akan ngajak kamu untuk jadi timnya juga gitu. Jadi ya akan lebih mudah sih untuk kamu buka pintu untuk mencari pekerjaan setelah kuliah kayak gitu. Itu juga salah satu manfaatnya. Terus apa ya? Jadi rajin menabung sih ya, karena nyari duit kan tidak gampang ya kan. Jadi seberapapun kamu dapat, karena kamu punya
tanggung jawab untuk bayar kuliah, jadi tidak bisa boros gitu. Fiorentina sendiri saat ini sudah lulus kuliah dan berkeluarga. Meskipun demikian, Fiorentina masih bekerja di beberapa tempat, yaitu di Unisi Radio sebagai penyiar radio, Via Jogja Travel sebagai tour guide, Jogja TV sebagai news presenter, dan MC serta penyanyi di berbagai acara. Pengalamannya saat berkuliah dan bekerja part-time membuat Fiorentina tidak kesulitan dalam mengatur waktu saat menjadi istri dan bekerja. Fenomena menjamurnya kegiatan freelance yang tersebar luas memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan soft skill. Para mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai lowongan pekerjaan yang tersedia, baik bersifat part-time maupun full-time. Selain itu, organisasi-organisasi yang ada di kampus dapat memberikan pengalaman alternatif dalam mengasah soft skill mereka, seperti kemampuan manajemen organisasi, manajemen konflik, dan lain sebagainya. Pesanku ya, selama kalian sanggup, jalanin aja. Karena kerja sambil kuliah itu juga bukan suatu hal yang berat gitu ya buat aku. Karena aku juga ngerasain gitu. Gak begitu berat kok, cuma ya memang harus dibiasakan aja sih gitu. Toh banyak juga kok manfaatnya, jadi lebih produktif, jadi lebih banyak link, terus juga mungkin bisa ngebantu adik-adik di bawah kalian kalau mau magang dan segala macamnya, kalian sudah membukakan pintu untuk mereka. Terus tapi tetap ingat satu, goals kalian untuk lulus kuliah itu tetap diprioritaskan, karena ambisiku besar banget dulu waktu kuliah. Walaupun aku kerja tapi aku harus kumlot, aku nggak mau kalau aku nggak kumlot gitu. Tapi ya alhamdulillah aku kumlot gitu. Aku kumlot dengan predikat mahasiswa terbaik sejurusan gitu. Jadi IPK aku paling besar sejurusan. Cuma sejurusan sih, bukan sekampus. Karena emang susah. Gitu ya. Gitu sih. Apalagi especially mungkin kebanyakan buat cowok ya, yang rata-rata kalau misalkan udah kerja tuh keenakan kerja gitu. Nah, ini kalian juga harus punya self control untuk tahu porsinya di mana kalian harus menyelesaikan kuliah dan kalian tetap bekerja gitu. Dan kalian juga harus tahu sih tujuan kalian bekerja sambil kuliah itu apa. Kalau aku kan memang ada tujuannya ya. Aku memang bisa dibilang terpaksa untuk melakukan itu karena aku harus membiayai kuliahku sendiri gitu. Tapi kalau misalkan tujuan kalian misalkan untuk membangun banyak link atau untuk mencari pengalaman kayak gitu ya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap tahu porsinya di mana dan yang mana yang harus kalian prioritaskan kayak gitu. Bekerja part-time tidak menjadi halangan bagi siapapun dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Khususnya bagi mahasiswa yang ingin menambah penghasilan dan mengembangkan soft skill yang dimiliki. Bekerja part-time menjadi pilihan kegiatan positif yang dapat diambil.